Bab 261 manis dan hangat. Mo Beiyuan tidak tahan melihat Pak kecil seperti ini. Hatinya seperti terkoyak oleh sesuatu dan sedikit sakit. Dia mungkin akan jatuh cinta pada kedua wanita ini selama sisa hidupnya. Ya, aku takut sakit. Silakan dan tiup. Mo Beiyuan mengulurkan tangan dan menyerahkannya padanya, sesuai dengan emosi paket kecil itu. Pekrat menarik lengan bajunya dan mencari ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama, tapi dia tidak melihat lukanya. Mata hitam besarnya dipenuhi kebingungan. Di mana cederanya? Di mana lukanya? Dalam kesadaran Pak kecil itu, akan ada luka ketika seseorang terluka. Tanpa luka, dia tidak tahu harus meniup kemana. Yunran menjelaskan kepadanya secara langsung, "Yah, kamu tidak dapat melihat lukanya karena daging di bawah kulitnya terluka. Sweetie Cake tidak bisa melihatnya, tapi lengannya akan sakit." Mo Beiyuan sudah setengah melakukan aksinya. Untuk membujuk Pak kecil itu, dia hanya bisa terus berakting. Dia menunjuk ke pergelangan tangannya dan berkata, "Pergelangan tangan ayah sakit. Oke, kue manis akan meledak pada ayah." Pak kecil itu menggembungkan pipi merah mudanya dan meniup pergelangan tangan Mo Beiyuan dengan serius. "Baiklah, tidak sakit lagi." Setelah meniupnya beberapa kali, Mo Beiyuan mengusap kepala kecilnya dan menghentikannya untuk meniupnya, agar si kecil tidak lelah. "Lalu kenapa ayah terkilir? Karena aku tidak berhati-hati. Kalau begitu, ayah, kamu harus berjanji pada Sweetie Cake bahwa kamu akan berhati-hati lain kali, oke?" "Oke." Hati Mo Beiyuan menghangat. Pak kecil ini sangat cocok dengan namanya. Dia manis dan hangat. Dia akhirnya membujuk Pak kecil itu. Baru pada saat itulah Yunran punya waktu untuk bertanya kepada Suan Yuan Yu tentang apa yang terjadi di kediaman Perdana Menteri. "Kamu, membawa Little Sweetie Cake ke istana Perdana Menteri." Suan Yuan Yu berpikir bahwa dia tidak senang karena dia diam-diam membawa Little Sweetie Cake keluar dari Yuan Mansion untuk bermain. Dia buru-buru menjelaskan, "Saya hanya mengajaknya jalan-jalan, saya tidak melakukan apapun." Yunran menyelidiki, "Kamu tidak melakukan apapun. Kamu menggantung Yun Qingqing di tembok kota, memenggal kepala Yun Hai, dan melemparkan Yun Ziyuan dan Luo Dai ke dalam ember air kotor. Bagaimana ini tidak menghasilkan apa-apa?" Suan Yuan Yu takut dia akan berpikir bahwa dia telah membawa Pak kecil itu untuk pamer dan mengungkap hubungannya dengan Pak kecil itu, jadi dia buru-buru menjelaskan, "Saya tidak memberitahu keluarga Yun tentang hubungan saya dengan Sweetie Cake. Meskipun aku benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa Sweetie Cake adalah cucu kandungku dan kamu adalah putri kandungku." Yunran meliriknya dan ingin tertawa. Apakah dia harus memuji dia karena menepati janjinya? Dia awalnya berpikir bahwa Mo Beiyuan telah melakukan apa yang dia mau, tapi dia tidak berharap Suan Yuan Yu menjadi lebih buruk darinya. Dia bergegas ke kediaman Perdana Menteri bersama Sweetie Cake dan berurusan dengan seluruh keluarga. "Kami tahu segalanya tentang kediaman Perdana Menteri. Bagaimana rencana Anda untuk memecahkan masalah berikutnya?" Karena hal itu sudah terjadi, mereka hanya bisa mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mata hitam pekat Suan Yuan Yu dipenuhi dengan rasa dingin. Selanjutnya, tentu saja, saya akan menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu. Pemenjaraan Yun Ziyuan atas Bai Wan sudah cukup bagi Suan Yuan Yu untuk membunuhnya berkali-kali. Terlebih lagi, Yun Ziyuan telah menganiaya Yun Ran dan kedua anak kecilnya. Suan Yuan Yu tidak membunuhnya sekarang bukan karena dia ingin menyelamatkan nyawanya yang malang, tetapi karena dia tahu bahwa hilangnya akar spiritual Bai Wan ada hubungannya dengan Yun Ziyuan. Jika dia ingin memulihkan akar rohaninya, Yun Ziyuan harus tetap hidup untuk saat ini. Saat menyebut Bai Wan, Yun Ran teringat rencananya sebelumnya. "Bai Wan?" Yun Ziyuan menggali akar spiritualnya. "Saya berencana membantunya mendapatkannya kembali." Dia menggali akar spiritual Wan Wan. Sebelumnya, Suan Yuan Yu hanya mengetahui bahwa akar spiritual Bai Wan telah digali, tetapi ketika dia bertanya siapa yang menggali akar spiritualnya, dia tidak memberitahunya. Dia menduga masalah ini ada hubungannya dengan Yun Ziyuan, tapi tanpa Bai Wan mengatakannya sendiri, dia tidak bisa memastikannya. Sekarang setelah Yun Ran mengatakan itu, tidak ada keraguan. Bab 262 Bolehkah aku takut pada Kaisar Malang di benua timur? Aku akan membawanya ke sini sekarang. Ekspresi Suan Yuan Yu menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi. Mungkin karena berhubungan dengan Bai Wan, Suan Yuan Yu tidak lagi setenang dulu.
Dia tampak sedikit cemas. Yunran menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Baiwan, tubuhnya terlalu lemah sekarang. Dia mungkin tidak akan mampu menahannya jika Anda menggali akar spiritualnya. Belum terlambat untuk menggalinya setelah dia pulih. Biarkan Yun Ziyuan melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Sedangkan bagi Anda, saya khawatir Anda tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Anda berada di kota Kekaisaran Benua Timur sekarang. Dia adalah Kaisar Wuan. Dia diam-diam datang ke kota Kekaisaran Benua Timur. Kaisar kecil dari Benua Timur mungkin akan menulis teori konspirasi besar di dalam hatinya. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa dia punya rancangan di wilayahnya. Jika saya tidak bisa menyembunyikannya, biarkan saja. Bagaimana saya bisa takut pada Kaisar Malang di Benua Timur? Suan Yuan Yu mendengus. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Benua Timur. Yunran merasakan sakit kepala saat dia melihat betapa dia terdengar terlalu percaya diri. Apakah orang ini tidak mengerti apa artinya bertindak secara rahasia? Masalahnya adalah dia masih membawa sweetie cake dan berjalan dengan angkuh ke istana Perdana Menteri. Kaisar Malang itu pasti sudah tahu sekarang bahwa dia berada di istana Yuan. Yunran menatap Mo Beiyuan, berpikir dia mungkin terlibat lagi. Mo Beiyuan juga mendongak dan menatap matanya yang berair yang sepertinya bisa berbicara. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan suara rendah, "Denganku, bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya untukmu." Dia tidak tahu bagaimana menghibur orang. Biasanya, dia paling banyak membujuk pak kecilnya. Sekarang, ini pertama kalinya dia membujuk seorang wanita dengan begitu serius. Suaranya melembut. Suan Yuan Yu terbatuk-batuk dan menatap Mo Beiyuan dengan tidak senang. Matanya tampak terbakar. "Bicaralah dengan baik saja. Mengapa kamu berdiri begitu dekat? Lagi pula, meski langit runtuh, apakah giliranmu yang melindunginya?" Dia memiliki ayah kandungnya untuk melindunginya. Yunran terdiam. Bisakah dia memberikan jawaban seperti itu? Namun, saat Mo Beiyuan melihatnya barusan, dia benar-benar merasakan emosi di matanya berbeda dari sebelumnya. Ada lebih banyak kehangatan. Setelah Suan Yuan Yu selesai berbicara, dia takut Mo Beiyuan akan mendekati Yunran lagi. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depan Yunran. "Saya sudah mengirim orang ke sana. Mereka akan berada di sini malam ini. Di masa depan, biarkan mereka mengikuti Anda. Anda dapat memesannya." Dia datang terburu-buru dan tidak membawa banyak orang. Namun kini setelah dia menemukan wanita, anak, cucu, dan cucunya, tentu saja dia harus melindungi mereka dengan baik. Tidak masalah jika Yunran tidak ingin meninggalkan benua timur sekarang. Dia hanya harus mengirim lebih banyak orang untuk tinggal di sisinya. Tenaga kerja. Yunran berpikir bahwa itu seharusnya hanya beberapa penjaga rahasia. Tanpa diduga, itu adalah kelompok yang terdiri lebih dari 1.000 orang. Dia dan para paket kecil sudah dilindungi oleh penjaga rahasia Istana Yuan. Sekarang, jumlahnya lebih dari 1.000. Bukankah ini terlalu menonjolkan diri? Suan Yuan Yu bahkan meminta salah satu dari mereka untuk maju dan memperkenalkannya pada Yunran. "Ini Junyai. Mulai sekarang, dia akan memimpin orang-orang ini di sisimu. Jika ada sesuatu, suruh saja dia melakukannya." "Junyai." Yunran menatap pria di depannya. Dia mengenakan seragam penjaga bayangan hitam murni seolah dia ingin menyatu dengan malam. Fitur wajahnya sangat luar biasa. Kontur wajahnya dingin dan jernih, dengan ujung yang tajam. Rongga matanya dalam, dan hidungnya sangat mancung. Di antara alisnya, ada niat membunuh yang samar dan hembusan angin serta guntur. Yunran bisa merasakan darah di tubuhnya. Tangan orang ini pasti berlumuran banyak darah. Meski dia seorang penjaga, Yunran merasa auranya lebih seperti seorang pembunuh. Karena Suan Yuan Yu mengirimnya ke sisinya, dia mungkin sangat mempercayai orang ini. Yunran merasa 1.000 orang itu terlalu banyak. "Saya tidak akan menemukan seseorang untuk bertarung dalam kelompok. Mengapa saya membutuhkan begitu banyak orang? Beberapa saja sudah cukup. Selain itu, ada banyak penjaga rahasia di Yuan Mansion." Bab 263 Gigolo yang tampan. Namun, Suan Yuan Yu tidak setuju dengannya. Siapa yang tidak mau menyelinap pulang saat melihat bayi kecil seperti sweetie cake? "Saya khawatir jika kita tidak mengatur lebih banyak orang untuk menjaganya." Yunran terdiam. Mungkinkah dia menempatkan ribuan orang di sini karena dia khawatir seseorang akan mencuri sweetie cake?
Yunran awalnya berpikir bahwa Mo Beiyuan menempatkan lebih dari 10 penjaga rahasia di samping Little Sweetie Cake sudah sangat berlebihan. Tanpa diduga, yang satu ini bahkan lebih dibesar-besarkan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mo Beiyuan memiliki seseorang yang menjaganya. Mereka tidak bisa mencurinya. Tidak, lebih baik aman daripada menyesal. Dia hanya seorang bayi kecil. Kita harus berhati-hati. Itu adalah cucunya yang berharga. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Apalagi yang bisa dilakukan Yunran. Dia hanya bisa menerima cintanya pada Sweetie Cake. Terlihat bahwa Suan Yuan Yu sangat menyayangi Sweetie Cake sebagai seorang kakek. Setelah Yunran meninggalkan sekelompok besar orang ini, dia tentu saja tidak bisa meninggalkan ribuan orang dengan Sweetie Cake. Dia mempertahankan 10 petarung terbaik untuk melindungi Bun dan Little Sweetie Cake. Yang lainnya berpencar. Selidiki apa yang terjadi pada keluarga Bai saat itu. Semakin detail semakin baik. Juga, perhatikan pergerakan Istana Perdana Menteri dan laporkan kepada saya kapan saja. Karena keluarga Bai telah dianiaya, dia harus membantu keluarga Bai mengajukan banding atas kasus tersebut. Tidak ada pergerakan dari kediaman Perdana Menteri untuk saat ini, tetapi Yunran tidak berpikir Yun Ziyuan bisa menelan dendam sebesar itu dalam waktu lama. Dengan bertambahnya orang baru di pihak Yunran, Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya merasa bahwa mereka tidak lagi disukai oleh Nona Yunran dan tuan muda mereka. Khususnya, mereka tidak menyukai anak bernama Junya itu. Budidaya kekuatan spiritualnya lebih tinggi daripada mereka. Jika mereka tidak memberinya pelajaran, dia mungkin akan lupa wilayah siapa ini. Namun, mereka tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan dan hanya bisa menahan kehadiran bocah itu. Tanda pisah tanda hubung. Dalam studi tentang Istana Pangeran Yuan, Tuan, Kaisar Wuan telah menempatkan banyak orang di sekitar Nona Yunran. Salah satunya adalah seorang anak bernama Junyai. Dia sangat arogan. Thunderbolt merasa perlu melaporkan masalah halaman Yunran kepada tuannya. Mo Beiyuan mengetahui sebelumnya bahwa Suan Yuan Yu ingin menempatkan seseorang di samping Yunran. Namun, dari segi senioritas, dia memang satu generasi lebih muda dari Suan Yuan Yu. Oleh karena itu, meskipun dia tidak senang karena Suan Yuan Yu telah menempatkan seseorang di samping Yunran, dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menerimanya. Junyai, siapa ini? Jinglei berkata, saya mendengar bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dijemput Kaisar Wuan dari medan perang. Ia tidak memiliki orang tua, namun bakat pengembangan spiritualnya sangat tinggi. Dia sekarang adalah tangan kanan Kaisar Wuan yang paling terpercaya. Dia adalah pemimpin penjaga rahasia berdarah besi di Wuan. Bagaimana dengan dia? Apa menurutmu ada yang salah dengan dia? Mo Beiyuan merasa bukanlah masalah besar bagi Suan Yuan Yu untuk mengirim seseorang yang paling dia percayai untuk melindungi Yunran dan kedua anaknya. Oleh karena itu, dia tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan Thunderbolt kepadanya. Menurutku anak itu tidak terlalu serius. Dia tampak seperti gigolo yang ahli merayu gadis lugu. Terlebih lagi, dia sangat suka mendekati Nona Yunran, seolah-olah dia takut dia tidak akan mengetahui keberadaannya. Begitu dia tiba, dia membawa orang-orang dari kerajaan Wuan untuk memeriksa seluruh halaman. Mereka bahkan melarang para pelayan di kediaman, seolah-olah penjaga rahasia Istana Yuan semuanya tidak berguna. Ini tidak seperti penjaga rahasia Istana Yuan, yang sangat rendah hati dan tertutup. Mo Beiyuan awalnya mengira dia hanyalah penjaga rahasia biasa, tetapi setelah mendengar kata-kata Thunderbolt, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia bangkit dan langsung menuju halaman Yunran. Apa yang dimaksud Suan Yuan Yu dengan mengatur agar gigolo tampan berada di sisi Yunran? Bab 264 Gigolo telah menyusup ke rumah. Yunran baru saja berendam di mata air dari gunung abadi spasial dan menggosok rambutnya yang basah dengan kain kering. Dia mendengar suara retakan perkelahian dan percikan api dari benturan logam di luar, serta suara ubin yang terbalik dan pecah di atap. Yunran mengira ada pembunuh lain yang datang untuk menimbulkan masalah, jadi dia membuka pintu dan keluar untuk melihatnya. Siapakah orang yang ingin mati di tengah malam? Ada banyak orang berdiri di halaman. Ada penjaga rahasia rumah Yuan dan orang-orang yang baru saja diatur oleh Suan Yuan Yu untuknya hari ini. Kedua kelompok orang tersebut berpakaian berbeda, sehingga mudah untuk membedakannya. Sekarang mereka berdiri di kiri dan kanan, ada perbedaan yang jelas. Yunran belum memikirkan hal itu sebelumnya.
Kedua kelompok orang ini tidak hanya berasal dari kekuatan yang berbeda, tetapi juga berasal dari negara yang berbeda. Sekarang setelah mereka berkumpul, dia tidak tahu apakah hubungan mereka baik-baik saja. Di udara, dua sosok bertarung sengit. Yunran memiliki penglihatan yang bagus dan dapat mengetahui identitas mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Mo Beiyuan dan Junye bertengkar? Mungkinkah mereka berdua punya dendam lama? Melihat Thunderbolt di samping, Yunran bertanya, apakah tuanmu memiliki dendam terhadap Junye? Thunderbolt ingin berkata, dia punya dendam. Bocah cantik ini ingin merayumu. Bukankah itu sebuah dendam? Namun, dia tidak berani mengatakan itu. Tuan kami hanya ingin bertemu denganmu, Nona Yunran. Siapa yang tahu kalau Junye benar-benar akan menghentikan tuan kita? Itu terlambat. Tuan kita seharusnya tidak ada di sini. Dengar, apakah dia berbicara seperti manusia? Yunran terdiam. Seperti itu. Dari kelihatannya, dia pasti mengira ada perselisihan mendalam di antara mereka berdua. Apakah mereka berdua mulai bertengkar hanya karena ini? Thunderbolt ingin mengatakan, Gigolo telah menyusup ke rumah. Tentu saja, dia harus bertarung. Anak inilah yang memulainya. Watak guru sangat baik. Setelah Thunderbolt selesai berbicara, dia merasa sedikit bersalah. Siapa yang tidak tahu temperamen seperti apa yang dimiliki tuannya? Dia terlalu banyak berbohong. Oleh karena itu, dia buru-buru menambahkan, tuan kita selalu yang memerintahkan orang lain, tidak ada alasan bagi orang lain untuk memerintahkan dia. Tapi anak ini mungkin sudah lupa wilayah siapa ini. Dia benar-benar mengarahkan pedang ke tuan kita. Bukankah dia meminta pemukulan? Yunran tidak tahu harus tertawa atau menangis setelah mendengar penjelasannya. Namun, ketika dia memikirkan luka-luka Mo Beiyuan, dia tidak bisa tersenyum lagi. Dia berteriak pada dua orang yang masih bertarung, berhenti berkelahi. Namun, tak satu pun dari dua pria di udara itu yang tampaknya memiliki niat untuk berhenti. Yunran hanya bisa bergegas menghampiri mereka dan memisahkan mereka. Junye, apakah kamu tidak mau mendengarkan perintahku? Apakah kamu akan melawanku? Yunran mengerutkan kening karena tidak senang. Karena dia telah meninggalkannya, orang-orangnya harus mendengarkan perintahnya. Mungkin itu kebiasaan kiamat, tapi Yunran tidak menyukai bawahan yang bertindak sendiri. Karena Mo Beiyuan datang mencarinya, sebagai penjaga rahasia, Junye harus melapor padanya daripada bertarung dengan Mo Beiyuan tanpa perintahnya. Tidak, Junye mencabut pedang panjang di tangannya. Matanya yang dalam dan dingin menatapnya dengan linglung, dan suaranya dingin. Tidak, lalu kenapa kamu mengambil keputusan sendiri dan bahkan menyerang? Di bawah langit malam, suara Yunran juga sedikit dingin. Dia jelas seorang wanita muda yang beberapa tahun lebih muda darinya, tapi Junye bisa merasakan aura di matanya. Itu adalah aura seorang atasan. Guru berkata bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati Anda, terutama Mo Beiyuan. Junye seperti mesin berdarah dingin tanpa emosi saat dia menjawab dengan dingin. Yunran memegangi keningnya. Jadi, apakah Suan Yuan Yu bersikeras untuk menempatkan seseorang di sampingnya untuk menjaga dari Mo Beiyuan? Bab 265 Perhatikan dan pelajari. Namun, dia tidak perlu mewaspadai Mo Beiyuan. Pasalnya, Mo Beiyuan jarang berbicara, apalagi mengucapkan kata-kata manis. Perintah Suan Yuan Yu. Kamu milikku sekarang, jadi kamu harus mendengarkan perintahku, bukan perintah bosmu sebelumnya. Anda punya dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah pergi dan kembali ke Suan Yuan Yu. Cara lainnya adalah mematuhi perintahku saat kamu berada di sisiku. Yunran tidak terbiasa menyebut dirinya tuan, jadi dia merasa, bos, lebih enak didengar. Karena orang-orang ini mengikutinya, dia harus membuat peraturan. Emosi di mata Junye sedikit berfluktuasi seolah dia tidak menyangka gadis kecil yang tampak lembut akan bersikap dingin dan keras saat memarahi seseorang. Pikirkanlah dan beri aku jawabannya besok. Setelah mengatakan itu, Yunran mengabaikannya dan menatap Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, kenapa kamu mencariku sampai larut malam? Mo Beiyuan menatap mata gelapnya dan terdiam sesaat. Dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia ingin melihat penjaga rahasia Gigolo di sampingnya. Untuk mengganti balutan, Mo Beiyuan akhirnya menemukan alasan yang masuk akal. Oh, kalau begitu ikutlah denganku. Yunran tidak terlalu memikirkannya. Mungkin karena dia telah membantu mengobati lukanya sebelumnya sehingga dia datang kepadanya untuk membantu mengganti balutan.
Saat itu sudah larut malam, dan kedua anak itu sudah tertidur. Yunran membawanya ke kamar sebelah. Di halaman, kedua kelompok penjaga rahasia saling bertukar pandang selama beberapa putaran. Setelah menyaksikan keributan itu, Thunderbolt berdeham dan berkata kepada Junye dengan lemah, "Hei, nak, apa kamu tidak tahu aturan ini? Apakah penjaga rahasia harus bertindak seperti penjaga rahasia? Tonton dan pelajari dari saya. Aturan di halaman ini adalah jika Nona Yunran ingin kita pergi ke timur, kita tidak akan pergi ke barat. Jika Nona Yunran ingin kami tertawa, kami tidak akan menangis. Yang terpenting, ada buah abadi untuk dimakan bersama Nona Yunran." Di antara saudara dari 12 divisi Istana Yuan, siapa yang tidak ingin dikirim untuk melindungi Nona Yunran dan dua tuan muda? Ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Betapa indahnya bisa melihat bayi seperti Sweetie Cake setiap hari. Anak-anak nakal dari Wuan ini tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Junye mencibir dengan dingin. Kapan 12 divisi Istana Yuan menjadi begitu populer? Mereka sebenarnya bersedia mendengarkan seorang gadis kecil. Di dalam kamar, Yunran membiarkannya membuka kancing bajunya terlebih dahulu. "Aku akan mengeringkan rambutku dulu." Mo Beiyuan meletakkan jari rampingnya di pinggangnya. Saat dia menarik kerah di pinggangnya, tatapannya membeku. Di bawah cahaya lilin kuning yang hangat, sosok mungil itu memiringkan lehernya sedikit ke samping. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, membuat wajah cantiknya terlihat semakin kecil bahkan tidak sebesar telapak tangannya. Kulit putihnya berwarna merah muda pucat, dan bulu matanya yang terkulai panjang dan melengkung. Di bawah hidungnya yang halus, bibir cerinya sedikit mengerucut, dan seluruh tubuhnya memancarkan godaan polos, seperti buah persik matang yang menunggu seseorang untuk memetiknya. Dia luar biasa cantik. Dia mengenakan pakaian dalam berwarna merah muda. Itu tipis dan sederhana, tapi kerahnya agak longgar. Karena dia menundukkan kepalanya sedikit, itu memperlihatkan tulang selangkanya yang indah dan bahunya yang indah. Saat dia berada di halaman tadi, dia juga berpakaian sangat tipis. Jakun Mo Beiyuan terangkat. Matanya yang aneh menjadi gelap, dan emosi yang sangat tertekan muncul di matanya. Yunran tidak mual, tapi rambutnya basah. Dia takut tidak nyaman mengganti pakaiannya nanti. Saat dia dengan cepat mengeringkan rambutnya, dia menyadari bahwa pakaian Mo Beiyuan masih terpasang. Bab 266 Tindakan Kecil. Kenapa kamu belum melepasnya? Yunran bangkit dan berjalan mendekat. Dia menatapnya dengan mantap dan bertanya. Wajah kecil pucatnya semakin mendekat. Tenggorokan Mo Beiyuan tercekat, dan semua otot di tubuhnya tampak tegang karena pendekatannya. "Malam ini terlalu dingin. Pakaianmu terlalu tipis." Yunran terdiam. Dia memintanya untuk melepas pakaiannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia mengenakan terlalu sedikit. "Saya tidak kedinginan. Apakah Anda tidak akan menggunakan obat? Biarkan aku melihat lukamu. Aku ingin tahu apakah itu retak saat kamu bertarung dengan Junye tadi." Yunran mengerutkan kening. Karena seluruh perhatiannya tertuju pada lukanya, dia tidak terlalu memikirkan arti kata-katanya. Mo Beiyuan meletakkan jari rampingnya di pinggangnya. Di bawah tatapannya, dia melepas pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang kencang dan Sekarang giliran Yunran yang merasa tidak nyaman. Pasalnya, pria yang duduk di hadapannya itu seperti hormon berjalan. Dia hanya merasakan hormon maskulin yang kuat menyerang wajahnya, membuatnya sulit bernapas. Kain putih yang membalut lukanya sudah berlumuran darah. Luka yang belum sembuh mungkin sudah terbuka. Yunran membungkuk dan membuka ikatan kain putih yang membungkusnya, tidak bisa menghindari terlalu dekat dengannya. Mo Beiyuan dengan hati-hati mengangkat tangannya lagi. Posturnya tampak melingkari pinggangnya dan memeluknya. Sebenarnya dia belum menyentuh tubuhnya sama sekali, tapi ini sudah cukup membuatnya bahagia. Seolah-olah dia berada dalam pelukannya dan menjadi miliknya. Yunran tidak menyadari tindakan kecilnya. Dia mengkhawatirkan lukanya. Seperti yang dia duga, lukanya sudah terbuka. "Mo Beiyuan, aku harus menjahit lukamu lagi." Ya, ekspresi Mo Beiyuan tenang seolah yang dia perbaiki bukanlah dagingnya melainkan kemeja. Alis halus Yunran sedikit berkerut. Dia tidak menghargai tubuhnya. Yunran tidak mengatakan sepatah kata pun padanya sampai dia membalut lukanya. Karena Mo Beiyuan terlalu memedulikannya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan emosinya. Sepertinya dia telah membuatnya tidak bahagia. Namun, setelah berpikir lama,
dia masih tidak tahu apa yang telah dia lakukan hingga membuatnya marah. Mengapa kamu tidak bahagia? Yunran sedikit terkejut sebelum dia menyadari bahwa dia sebenarnya marah padanya. Dia marah karena dia tidak menghargai tubuhnya. Tapi kapan dia menjadi begitu mengkhawatirkannya? Dia sangat peduli sehingga dia sudah bisa mempengaruhi emosinya. Emosi ini juga sangat asing bagi Yunran. Untuk sesaat, dia begitu bingung sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat dia masih tidak berbicara dengannya, Mo Beiyuan meraih pergelangan tangannya dan berkata lagi, apa yang membuatmu marah? Dia suka melihatnya dekat dengannya dan berbicara dengannya. Dia tidak suka dia mengabaikannya dan memperlakukannya sebagai orang asing yang tidak bisa diabaikan. Suasana hati yang buruk ini mungkin membuatnya gila. Yunran menatapnya dengan matanya yang gelap dan berair dan bertemu dengan tatapannya yang keras kepala dan serius. Dia menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya agak kering dan canggung. Mo Beiyuan, aku tidak suka kamu terluka. Apakah kamu takut dengan luka ini? Mo Beiyuan mengerutkan kening dan menatapnya dengan gugup. Dia mengira dia tidak takut dengan luka berdarah ini. Lagi pula, ketika dia membunuh binatang iblis saat itu dan kemudian bertemu dengan para pembunuh, dia memiliki ekspresi tenang. Tanpa diduga, dia takut akan luka. Jika dia tahu, dia tidak akan membiarkan dia melihat lukanya. Bab 267 Kamu tidak melarang aku menggendongmu. Mata Yunran sedikit melebar. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa salah memahami kata-katanya dan mengira dia ketakutan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seberapa penakut dan lemahnya dia di dalam hatinya. Mo Beiyuan, aku bukanlah bunga putih kecil yang lemah. Aku tidak takut dengan lukamu. Maksudku, aku tidak ingin kamu terluka. Hati Mo Beiyuan bergetar, dan beberapa emosi melonjak di matanya. Namun, dia melanjutkan, bagaimanapun, ada racun parasit di antara kita. Jika sesuatu terjadi padamu, masa-masaku juga tidak akan mudah. Jadi, aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Tolong hargai tubuhmu. Yunran ingat bahwa dia selalu melindunginya karena racun parasit dan tidak ingin dia terluka. Maka itu harus menjadi alasan yang sama mengapa dia tidak ingin dia terluka sekarang. Tidak perlu panik. Semuanya bisa dijelaskan dengan racun Gu. Aku akan menjaga Junyai. Ketika dia tiba-tiba menyebut pria itu, ekspresi Mo Beiyuan menjadi gelap. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan dia bersamamu. Yunran menganalisis dengan serius. Dia cukup terampil. Jika dia tetap berada di sisiku dengan sukarela, aku akan menjaganya. Kesetiaan para penjaga rahasia ini terukir di tulang dan darah mereka. Ini sangat jarang terjadi. Skillnya lumayan. Mudah bagiku untuk membunuhnya. Mo Beiyuan tampak tidak senang saat melihatnya benar-benar memuji gigolo itu. Dia mungkin tidak akan datang menemuimu besok. Yunran bertanya, apa maksudmu? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan bertarung langsung denganku sekarang. Saya khawatir dia terluka parah sekarang. Anak laki-laki cantik bernama Junye yang budidaya kekuatan spiritualnya tidak buruk di antara para penjaga rahasia, tapi di depannya, itu tidak cukup. Yunran terdiam. Sebelumnya, mereka tidak memiliki permusuhan apapun, tetapi sekarang mereka memilikinya. Karena Mo Beiyuan mengatakan bahwa lukanya tidak ringan, itu mungkin sangat serius. Yunran tidak terlalu akurat, jadi dia meminta Thunderbolt untuk melihat situasinya. Jika memang serius, dia harus meminta Huo Chanyi untuk memeriksanya. Mo Beiyuan tidak suka dia peduli pada pria lain. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Aku tidak membunuhnya. Yunran bertanya-tanya apakah orang ini bisa menjadi lebih sombong lagi. Bukankah dia takut dipukuli saat keluar seperti ini? Oh iya, tidak ada seorang pun di 5 negara yang bisa mengalahkannya. Untungnya, meskipun orang ini sombong, dia tidak akan dengan mudah menggunakan kemampuannya untuk mengambil nyawa seseorang. Jika dia benar-benar orang yang kejam dan kejam, Junye mungkin sudah menjadi mayat sejak lama, karena dia berani menghentikan Mo Beiyuan di wilayahnya sendiri dan tidak menghormatinya. Larut malam, Yunran menguap pelan, dan air mata muncul di matanya. Namun, dia masih harus menopang kepalanya dan menunggu jawaban Thunderbolt. Orang di depannya sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Mungkin karena orang di seberangnya adalah Mo Beiyuan, Yunran sama sekali tidak waspada terhadapnya. Tanpa diduga, dia tertidur di atas meja.
Mo Beiyuan memandang wanita yang terbaring di atas meja dengan kepala di lengannya. Dia dengan lembut mendekatinya dan membungkuk untuk menjemputnya. Yun Ran selalu mudah tidur. Lagi pula, siapa yang berani tidur nyenyak di lingkungan seperti kiamat? Oleh karena itu, saat dia membungkuk dan mengangkatnya, Yun Ran membuka matanya. Mo Beiyuan, hati-hati, lukamu. Hal pertama yang dipikirkan Yun Ran adalah luka-lukanya, bukan bagaimana dia berada dalam pelukannya. Mo Beiyuan tidak berniat menurunkannya, dan dia tidak berani melawan, takut dia akan membuka luka yang baru saja dia jahit lagi. Dia hanya bisa melebarkan matanya yang gelap dan menatapnya dengan marah. Dia bahkan mengangkat lengannya untuk melingkarkannya di lehernya untuk mengurangi beban di lengannya sebanyak mungkin. Kamu hanya melarangku membawa sweetie cake, tapi kamu tidak melarangku menggendongmu. Seseorang sebenarnya sangat merasa benar sendiri. Bab 268 jauh lebih baik dari dia. Yun Ran terdiam. Apa yang salah dengan otak orang ini? Beratku jauh lebih berat daripada sweetie cake. Mo Beiyuan tidak berhenti berjalan. Setiap langkah yang diambilnya sangat stabil. Dia menjawab dengan suara rendah, ya, kamu jauh lebih patuh daripada dia. Yun Ran pernah melihatnya dengan sabar membujuk pak kecil itu sebelumnya. Tanpa diduga, orang yang dia bujuk dalam pelukannya sebenarnya adalah dia. Pipinya memanas tak terkendali, dan bahkan telinganya mulai sedikit memanas. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia melihat wajah tampannya yang luar biasa lagi? Yun Ran menghipnotis dirinya sendiri di dalam hatinya. Jangan panik, stabil. Racun Gu. Itu pasti karena racun Gu. Mo Beiyuan, jika lukamu terbuka lagi, aku tidak akan menjahitnya untukmu. Yun Ran merasa dia tidak bisa mundur. Ya, seseorang sepertinya tidak peduli dengan kata-kata ancamannya dan terus menggendongnya ke depan. Ketika dia mencapai tempat tidur empuk, dia membungkuk dan dengan lembut menurunkannya. Yun Ran berpikir karena dia telah menurunkannya, dia harus menjauh dan pergi. Tanpa diduga, dia terus membungkuk sedikit dan menatapnya dengan saksama. Apakah penjaga bayangan itu penting bagimu? Suara serak terdengar di telinganya dan terlintas di benaknya. Telinga Yun Ran sedikit gatal, dan dia diselimuti oleh aura dingin di tubuhnya. Apa? Yun Ran mendongak sedikit. Mungkin karena dia baru saja tertidur, matanya sedikit bingung. Matanya yang indah tampak tertutup lapisan kabut tipis, seperti binatang kecil tak berdosa yang secara tidak sengaja tersandung ke dalam jebakan. Itu membuat seseorang ingin mencabulinya. Kamu bahkan tidak tidur karena penjaga rahasia itu. Apakah kamu begitu mengkhawatirkannya? Mata Mo Beiyuan gelap, dan suaranya direndahkan, menunjukkan ketidakbahagiaan yang jelas. Yun Ran berkedip dan mengerti maksudnya. Penjaga rahasia itu. Apakah kamu berbicara tentang Junyai? Anda melukainya dengan parah. Tentu saja, saya harus melihat apakah cederanya serius. Jika lukanya terlalu parah, dia harus meminta Huo Chanyi untuk segera merawatnya. Yun Ran samar-samar bisa merasakan ketidakbahagiaannya, dan ketidakbahagiaan ini disebabkan oleh Junyai. Tapi kenapa? Kamu tidak menyukainya. Mengapa? Kenapa aku harus menyukai pria yang hanya tahu bagaimana mengandalkan penampilannya? Pria yang bergantung pada penampilannya. Bagaimana kamu tahu dia orang yang bergantung pada toiletnya? Yun Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo Beiyuan sama sekali tidak ingin membicarakan pria lain dengannya. Dia mencibir. Terlihat seperti itu, tingkat budidayanya lemah. Jika dia tidak mengandalkan penampilannya, apa yang akan dia andalkan? Yun Ran terdiam. Ini pasti niat membunuh yang legendaris. Dia tidak hanya melukainya dengan parah, tapi dia juga membencinya karena dia adalah orang lemah yang hanya tahu bagaimana mengandalkan penampilannya. Yun Ran tidak bisa mengerti. Junyai baru berada di mansion selama setengah hari. Apa yang memprovokasi dia? Thunderbolt juga kembali melaporkan cedera Junyai. Tubuh anak itu terlalu lemah. Nona Huo pergi memeriksanya dan berkata bahwa dia perlu memulihkan diri selama setengah bulan. Dia perlu memulihkan diri selama setengah bulan setelah pertarungan ringan. Betapa halusnya. Bagaimana dia laki-laki. Lihatlah dewa kita. Dia bahkan tidak berkedip saat ditusuk. Yun Ran terdiam. Mengapa sepertinya Thunderbolt tidak menyukai Junyai? Mungkinkah dia iri dengan ketampanan Junyai? Seharusnya tidak demikian. Bagaimanapun, penampilan Mo Beiyuan lebih baik. Saat ini, apa lagi yang bisa Yun Ran katakan? Dia hanya bisa berharap Junyai cepat sembuh.
Dia hanya tidak tahu apakah Suan Yuanyu akan bergegas untuk menyelesaikan masalah dengannya jika dia mengetahui bahwa orang yang baru saja dia kirim terluka parah oleh Mo Beiyuan. Keesokan paginya, apa yang dikhawatirkan Yun Ran terjadi. Ketika Suan Yuanyu mengetahui bahwa Junye terluka, dia datang dengan marah untuk menyelesaikan masalah dengannya. Mo Beiyuan, mengapa kamu menyentuh bangsaku? Bab 269 Bukankah menyenangkan memeluk bayi? Tanpa diduga, kemarahan Suan Yuanyu menghilang tanpa bekas setelah Sweetie Cake melambaikan tangan kecilnya dan berteriak padanya, "Kakek, peluk aku." Mengapa mereka bertengkar? Bukankah menyenangkan memeluk bayi itu? Yun Ran akhirnya menemukan cara agar mereka berdua bisa hidup berdampingan secara damai. Itu kue manisnya. Selama Sweetie Cake-nya masih ada, mereka berdua pasti tidak akan bisa bertarung. Setelah sarapan, Yun Ran pergi memberikan obat untuk Bai Wan lagi. Secara kebetulan, Huo Chanyi juga sedang memeriksa tubuh Bai Wan. Saya sudah meramu obat untuk tenggorokannya. Setelah menjalani 2 hingga 3 pengobatan, dia dapat berbicara. Luka di tubuhnya sudah pulih dengan cukup baik. Meski baru berlangsung sehari semalam, bekas luka lama dan baru sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang nyata. Bahkan Bai Wan, orang yang terluka, sangat terkejut dengan efek salep Yun Ran. Dia belum pernah melihat salep yang bagus untuk luka luar sebelumnya. Saat Yun Ran mengoleskan salep, dia mengobrol dengannya tentang apa yang telah dilakukan Suan Yuanyu kemarin ketika dia membawa Sweetie Cake ke kediaman Perdana Menteri. Apakah sayang takut? Setelah Bai Wan mendengar ini, dia segera menulis kalimat di kertas di depannya. Fokusnya bukan pada hal lain, tapi pada Sweetie Cake. Yun Ran menjawab, saat Suan Yuanyu menyerang, dia tidak membiarkan Sweetie Cake melihatnya. Tapi dia memenggal kepala Yun Hai. Masalah ini pasti tidak bisa diredam. Di siang hari bolong, dia masuk ke dalam kediaman Perdana Menteri dan membunuh tuan muda dari kediaman Perdana Menteri. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan keluarga Yun untuk membalas dendam. Bai Wan mengerutkan kening dan menulis lagi, apakah Suan Yuanyu akan mendapat masalah? Bahkan jika dia tidak berencana berhubungan dengan Suan Yuanyu, dia tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Yun Ran sedikit khawatir dengan pertanyaan ini, tapi Mo Beiyuan meluangkan waktu tadi malam untuk memberitahunya tentang situasi Suan Yuanyu. Yun Ran tidak khawatir sama sekali. Suan Yuanyu adalah Kaisar Wuan. Secara logika, Kaisar Benua Timur seharusnya tidak punya nyali untuk menyentuhnya. Selain itu, gayanya dalam melakukan sesuatu selama bertahun-tahun cukup mengesankan. Kaisar Benua Timur cukup takut padanya. Kata-kata asli Mo Beiyuan kepadanya adalah, setelah insiden keluarga Bai, banyak jenderal yang kecewa. Beberapa jenderal secara sukarela pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Tidak ada jenderal yang cakap di Benua Timur sekarang, tetapi yang terjadi di Wuan adalah kebalikannya. Jika terjadi konflik lagi antara Benua Timur dan Wuan, pasukan Benua Timur bukanlah tandingan Wuan. Tentu saja, kecuali ada kemungkinan lain, yaitu dia secara pribadi akan menjadi komandannya. Itu adalah masalah lain. Namun, Kaisar selalu mewaspadainya. Bagaimana dia bisa secara pribadi menyerahkan kekuatan militer dalam jumlah besar kepadanya? Oleh karena itu, kesimpulan akhirnya adalah Kaisar tidak akan bertengkar dengan Wuan mengenai masalah ini. Tanda pisah tanda hubung. Di Istana Benua Timur, Kaisar mengetahui bahwa Kaisar Wuan, Suan Yuanyu, telah masuk ke kediaman Perdana Menteri, membunuh putra Perdana Menteri, dan memukuli Perdana Menteri dan istrinya. Dia tidak tidur sepanjang malam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tiran itu, Suan Yuanyu, tidak tinggal di negara Wuan dan datang ke kota Kekaisaran Benua Timur untuk melakukan hal-hal ini. Yang membuat Kaisar semakin marah adalah bahwa Suan Yuanyu menjadi begitu dekat dengan Mo Beiyuan. Dia merasa keduanya berkolusi satu sama lain dan pasti ingin bergabung untuk merebut tahtanya. Tidak, Mo Beiyuan tidak bisa dibiarkan hidup. Hanya ketika Mo Beiyuan meninggal dia dapat dengan aman terus menjadi Kaisar Benua Timur. Jadi, maksudmu Kaisar Wuan menyerang kediaman Perdana Menteri demi putri muda keluarga Yuan? Kaisar menyipitkan matanya. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Bab 270 Tangkap Mo Beiyuan dan gigit dia nanti. Itu benar. Itu karena gadis kecil itu. Ketika Kaisar Wuan datang ke kediaman Perdana Menteri, dia menggendong gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat kejam di usia yang begitu muda.
Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Anak saya baru berusia 16 tahun ini. Kini, dia meninggal secara tragis di hadapanku. Aku kehilangan keluargaku. Yun Ziyuan tidak lagi memiliki temperamen dan sikap seperti Menteri Utama 5 negara. Sekarang, dia telah menjadi lelucon terbesar di kota Kekaisaran Benua Timur. Kaisar tidak peduli jika putra Yun Ziyuan meninggal secara mengenaskan. Bagaimanapun, dia tidak peduli meskipun garis keturunannya sendiri mati. Dia hanya ingin tahu bagaimana menggunakan masalah ini untuk menangani Mo Beiyuan. Mengapa saya merasa agak tidak beralasan jika Kaisar Wuan menyerang kediaman Perdana Menteri demi seorang anak kecil? Menteri Yun, menurut Anda apakah masalah ini diinstruksikan oleh Raja Yuan? Kapan Raja Yuan menjadi begitu dekat dengan Kaisar Wuan? Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Raja Yuan, ya, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Raja Yuan dan gadis malang Yunran itu. Yun Ziyuan menderita pukulan berturut-turut, dan pikirannya sudah lama gelisah. Saat ini, dia seperti anjing gila, menggigit di mana-mana. Yang mulia, mohon carikan keadilan untuk saya. Kaisar berhasil melibatkan Mo Beiyuan dan diam-diam menyeringai. Tentu saja, saya harus membela Perdana Menteri. Saya akan meminta seseorang untuk mengundang Raja Yuan dan yang lainnya untuk membela Anda. Menteri Yun harus tahu bahwa dengan hubungan antara Wuan dan Benua Timur, Kaisar Wuan tidak mungkin terjadi apapun padanya di Benua Timur. Kaisar baru saja mengatakannya secara langsung. Meskipun orang tersebut dibunuh oleh Suanyuan Yu, Mo Beiyuan yang seharusnya menjadi sasaran. Tanda pisah tanda hubung. Hal yang tidak bisa dihindari telah terjadi. Dekrit kekaisaran dikirim ke Istana Yuan. Kata-kata Kaisar cukup sopan. Arti umumnya adalah mengundang mereka ke istana dan menjelaskan apa yang terjadi di kediaman Perdana Menteri. Identitas Suanyuan Yu istimewa, jadi dia tidak perlu peduli dengan keputusan Kaisar Benua Timur. Namun, dengan identitas Yunran dan Mo Beiyuan, mereka harus pergi. Kaisar malang itu ingin kamu membawa kue manis kecil ke istana. Apa yang kamu rencanakan? Tidak, aku harus pergi dan memeriksanya juga, kalau-kalau dia mengganggumu. Suanyuan Yu khawatir mereka memasuki istana, jadi dia mengikuti mereka. Yunran merasa akan lebih mudah memperjelas jika dia hadir. Namun, mereka harus memikirkan alasannya terlebih dahulu. Di dalam gerbong, Suanyuan Yu sedang menggoda si paket kecil. Dari sikapnya, terlihat bahwa dia benar-benar tidak menganggap serius Kaisar Benua Timur. Ikan tua, kue manis pernah ke istana. Ada sebuah rumah besar di istana. Rumah yang besar sekali. Apakah Sweetie Cake menyukai rumah besar? Saya suka mereka. Anda bisa bermain petak umpet di rumah besar. Baiklah, kalau begitu kakek akan membangun lebih banyak rumah besar untuk Sweetie Cake dan membiarkanmu bermain petak umpet. Suanyuan Yu jelas-jelas mencoba membujuk si pengepak untuk pergi ke Wuan. Yunran tidak percaya bahwa Mo Beiyuan, iblis yang menyayangi putrinya, bisa duduk diam. Seperti yang diharapkan, kalau Sweetie Cake suka rumah besar, ayah juga bisa membangunnya. Ayo bangun 10 dulu. Suanyuan Yu mendengus. Apa yang ingin kamu bangun di Yuan Mansionmu? Paviliun kecil, atau rumah kayu? Suara Mo Beiyuan sedikit dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya punya beberapa gunung. Saya dapat memilih beberapa tempat untuk membangun istana untuk Sweetie Cake. Hanya beberapa gunung. Seluruh Wuan adalah milikku. Sweetie Cake bisa bersembunyi di manapun dia mau. Yunran berkomentar, mereka bahkan bisa berdebat tentang hal ini. Kedua orang ini secara alami berselisih. Untuk menghindari mereka berdua terus berdebat tentang topik yang kekanak-kanakan, Yunran hanya bisa berbicara dan dengan cepat mengubah topik. Yu tua, jika Kaisar Benua Timur bertanya kepadamu mengapa kamu pergi ke Istana Perdana Menteri untuk menimbulkan masalah, bagaimana kamu akan menjawabnya?